Halo Jonas, masih dengan Kang Suki. By the way, gimana kabarnya? Semoga oke-oke aja. Seperti biasa, Kang Suki bakal menceritakan sebuah film terbaru. Kali ini berjudul Trespasser, menceritakan 3 orang pencuri yang mengalami beberapa kejadian dalam satu momen. Kalian harus nonton film ini sampai akhir karena seru banget ceritanya. Jadi langsung aja gimana ceritanya, beginilah ceritanya. 私の名前は田中明子。 Jadi suatu malam ada seorang wanita yang mengendarai mobilnya untuk menjemput 2 temannya di jalan karena malam itu mereka berencana jahat akan membobol sebuah apartemen orang kaya. 私の名前は田中明子。普段は家事代行サービス会社スレーヌで清掃業務を担当している。 Sebelumnya mereka tidak berpikir akan berbuat kriminal. Jadi begini ceritanya. 1 bulan yang lalu ada seorang wanita namanya Akiko Tanaka. Dia bekerja sebagai tukang bersih-bersih rumah di sebuah perusahaan di bidang jasa. Jadi apabila ada orang yang rumahnya ingin dibersihkan, perusahaannya bakal ngirim tukang bersih-bersih ke sana dan sudah dapat izin untuk masuk ke rumah tersebut. Tanaka tidak sendiri, perusahaannya juga mengirimkan juru masak namanya Megumi Ogawa. Tugasnya membuat masakan. Jadi mereka itu sepaket, tapi Tanaka mengaku jarang ngobrol karena aturan perusahaan tidak boleh ngobrol saat jam kerja dan hanya bisa mengobrol ketika mereka di luar jam kerja. Mereka cerita kalau mereka tidak suka dengan bosnya karena bosnya itu menggaji mereka sangat kecil. Namanya Natsumi Fujisaki. Dia adalah pendiri sekaligus CEO di perusahaannya sendiri. 彼女は家事代行業に目をつけ、今の会社を立ち上げた。 Kabarnya bosnya ini digosipkan menggelapkan uang pajak senilai 300 juta yen yang disembunyikan di apartemennya, kata Ogawa. Ogawa juga kata temannya. タンス預金してるのが本当なら、社長ん家に公にできないお金が数億円あるってことじゃん。まあ、取りに行かない。 Karena selama ini gaji mereka kecil, Ogawa pun menyarankan untuk merampok uang yang digelapkan itu di apartemennya, yang nantinya mereka berniat akan mendonasikan sebagian uangnya untuk membantu orang-orang. Tapi yang namanya mencuri tetap mencuri. Tanaka tidak langsung setuju karena masih ragu-ragu. Setelah dia di rumah, Tanaka pun sepakat dan menelpon Ogawa untuk membicarakan perampokan itu. 小川さん？あ、田中だけど、何？お母さん的には本気で考え。 Ogawa cerita kalau dia punya teman yang paham soal dunia kriminal. Temannya ini sering nonton drama. Dan dari drama itu dia tahu seluk-beluk dunia kejahatan dan Ogawa menyarankan agar mengajaknya sekaligus. Tanaka setuju dan seminggu kemudian mereka pun langsung ketemuan di restoran. Nama temannya ini adalah Kanae. Ogawa tahu kalau bosnya ini akan liburan ke Hawaii seminggu, jadi mereka akan menggunakan waktu itu untuk menggeledah rumahnya. 下見に向かった。4階 Hari itu mereka mampir dulu ke apartemennya untuk lihat-lihat situasi di sana. Tapi tak lama mereka pun diusir oleh petugas apartemennya. コンシェルジュうるさそうだね。まあ住人のふりして。 Jadi tugas pertama mereka harus mengambil kunci apartemennya. Ogawa bertugas mengalihkan perhatian sementara Tanaka bertugas mengambil kuncinya. この間のインタビュー見ました。3人兄弟だったんですね。母親が大変そうだったからすごいよね。いやうちも5人。旅も1日にお米何個。 Setelah dapat kuncinya, mereka pun memberikannya pada Kanae yang ditugaskan untuk menduplikasikan kuncinya. Lalu setelah berhasil membuat kunci cadangan, mereka pun segera mengembalikan kunci yang asli. Jadi begitulah awal mula ceritanya. Mereka tahu kalau Natsumi sudah berangkat liburan. Jadinya malam itu mereka pun memulai operasinya. Di sini nih pakaian Tanaka yang serba hitam dianggap mencolok untuk jadi pencuri. Teman-temannya menyuruhnya untuk pulang dulu supaya ganti baju yang biasa saja. 決まった。2人の言う通り、これでは今から泥棒をしますよと言っているようなもの。2人のようにもっと。 Tapi karena repot kalau harus pulang, mereka pun sepakat untuk saling tukar pakaian agar tidak ada yang curiga. Mereka masuk ke dalam apartemennya saat suasana sepi. Kebetulan penjaganya tidak ada. Mereka pun masuk ke apartemen bosnya dengan mulus. 開けるよ。 Ketika dibuka, semuanya terkejut dengan kemewahan yang ada di dalamnya.
ガーリおー姫様の部屋じゃん。脱税プリンセスだ。脱プリね。分譲かな。いや、賃貸探しますか。私こっちからさ。 Mereka mulai menggeledah ke semua tempat mencari di mana Natsumi menyembunyikan uangnya. あった？ないね。まあ一応ね。ていうか、 Tapi sekuat apapun mereka mencari, mereka tidak menemukannya. Ogawa kemudian menelpon lagi temannya untuk memastikan apakah benar Natsumi menggelapkan uang pajak. Setelah dihubungi, temannya ini ternyata Ogawa salah paham. 完全に私の早とちりだった。 Karena mereka salah sangka, akhirnya mereka pun harus pulang dengan tangan kosong. いや、あそこに無断で入った時点で住居侵入罪だからさ。 Tapi tiba-tiba di jalan, Tanaka teringat kalau mereka sudah berbuat salah. Walaupun mereka tidak mencuri, tapi tetap mereka salah karena masuk tanpa izin. 提案なんだけどさ。戻るって？ Tanaka menyarankan kembali ke apartemennya untuk membersihkan rumahnya sebagai tanda permintaan maaf mereka agar impas. 掃除。いや、なんか来た時よりも綺麗にすれば。 Mereka pun setuju dan langsung kembali ke sana. 私ちょっと冷蔵庫チェックしてみる。 Walaupun tempatnya sudah bersih, tapi ada beberapa kotoran yang tertinggal di tempat-tempat yang tidak terlihat. Ketika Tanaka sedang bersih-bersih, Ogawa seperti biasa menyiapkan makanan yang tahan lama untuk Natsumi ketika dia pulang nanti. Sementara itu, Kana yang tidak dapat tugas apapun lebih memilih untuk yoga sambil menunggu mereka selesai. Singkat cerita, semuanya terlihat sudah bersih dari sebelumnya. Ogawa juga kebetulan selesai memasak dan tinggal dimasukkan ke dalam kulkas. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Natsumi bakal curiga saat dia pulang nanti sudah disediakan makanan. Setelah itu, akhirnya makanan itu pun dimakan sendiri oleh mereka. Setelah acara makan selesai, rencananya mereka akan langsung pulang. Tapi, tiba-tiba Kanae mendengar suara benda jatuh dari arah kamar. ねえ。 Dia lalu mengeceknya sendiri. Dia melihat sebuah tas aneh di ujung pakaian. Kanae mendekatinya dan dia dibuat kaget setelah melihat ada orang yang sembunyi di sana. Yang jadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba ada orang di sana? Jadi begini ceritanya. 私の名前は重松洋介。 Orang ini bernama Yosuke Shigematsu. 6 bulan yang lalu Yosuke kehilangan pekerjaan. Dia juga banyak hutang dan tidak punya rumah. Untuk dapat uang, dia bekerja sebagai kurir paket. Nah, kebetulan Yosuke sering mengantarkan paket Natsumi. Karena terlalu sering, Yosuke sampai penasaran dengan apartemen itu. Dia tahu keamanan di apartemen itu sangat lemah. Jadi ketika tahu Natsumi tidak ada, malam itu dia juga rencananya mau mencuri dan berpapasan dengan Tanaka dan kawan-kawan. Yosuke masuk dengan memanjat langsung ke lantai atas, yaitu apartemennya Natsumi. Masuk lewat jendela yang tidak dikunci. Setelah masuk dan mencari barang berharga, di saat itulah Tanaka dan kawan-kawan masuk untuk bersih-bersih dan makan. それにしてもいい部屋だな。小川さんの料理初めて食べるけど。でもこっちはヨガしてる食事。 Yosuke tersengaja menyenggol pajangan boneka babi. Saat itulah terdengar oleh Kanae sehingga Kanae mengeceknya. ちょっと見てくる。 Walaupun berhasil sembunyi, disinilah Yosuke ketahuan. Jadi begitulah ceritanya.
Kanae terpaksa menggunakan semprotan merica membuat semuanya panik dan Tanaka dan kawan-kawan akhirnya berhasil menangkap Yosuke si pencuri. Mereka mengikatnya di kursi dengan mulut diperban. Mereka bingung mau diapakan. Mau dilaporkan tidak bisa, nanti mereka juga bakal terlibat. Mau ditinggalkan di sana juga tidak bisa, karena Natsumi pulang seminggu lagi nanti dia kelaparan dan tewas. Yosuke juga nanti bisa bilang siapa yang mengikatnya nanti. Kalau dilepaskan juga bahaya. Mereka takut nanti diserang. Jadi mereka pun memutuskan untuk menyimpan Yosuke di tempat yang jarang ditemui. Di tempat lain tentunya. Apabila dia ditemukan, Yosuke pasti akan beralasan bohong karena dia tidak mungkin mengatakan akan mencuri. Jadi kurang lebih begitulah pikiran Kanae dan kawan-kawan. Mereka lalu mencari kardus besar untuk membawa Yosuke, tapi di sana tidak ada. Ogawa pun turun ke lantai 1 untuk mencari kardus. Ketika sampai di lantai 1, Ogawa tidak menyangka melihat Natsumi sudah kembali. Dia pun buru-buru kembali dan memberitahu yang lain kalau bosnya sudah kembali. Jelas situasi menjadi tegang. Sebelum Natsumi tiba, mereka harus bersembunyi. Ah, もしもし？そうなんだ。私はね、エステ行って今帰ってきたとこ。Mereka ternyata salah informasi kalau Natsumi itu tidak berangkat hari itu, tapi dia akan berangkat lusa untuk liburannya. Mereka akhirnya tidak bisa kemana-mana, kalaupun pergi sekarang sangat beresiko. Mereka tidak ada pilihan lain selain menunggu dia pergi sampai lusa, berharap mereka tidak ketahuan. Tapi besoknya, pencuri itu pun ketahuan juga. Natsumi melihat orang itu diikat di kaki dan tangannya. Lalu dia pun membuka isolasi di mulutnya. Natsumi mulai bertanya, apa yang dia lakukan di sana? Tapi Yosuke hanya bisa meminta maaf. Yosuke minta ikatannya dilepaskan dan dia mengaku kalau dia adalah korban. Tanaka yang sedang melihatnya justru baru terpikir kalau Yosuke bisa saja mengaku jadi korban. Tanaka akhirnya muncul dengan memakai topeng perampok melarang Natsumi melepaskannya. Natsumi pun juga kaget melihat ada orang lain. Tapi tak lama Natsumi juga sadar suaranya dan kenal kalau dia adalah Tanaka. Tanaka-san? Tanaka-san no koe-san! Akhirnya Tanaka pun harus mengaku dan membuka topengnya. Tapi segera dia pun menutup kembali mulut si pencuri. まずこの男は空き巣です。空き巣？はい。お疲れ様です。Ogawa juga terpaksa harus mengaku sebagai orang yang sudah melakukan kriminal. Ogawa-san? Keduanya harus menjelaskan dari awal cerita tentang penggelapan uang pajak, gaji mereka kecil, terus bersih-bersih, sampai menangkap Yosuke yang niatnya mencuri. Semuanya dari awal lengkap mereka ceritakan, dan tidak ada mengarang cerita apapun. Natsumi juga mengaku tidak menggelapkan uang pajak, membuat mereka merasa lebih bersalah lagi dan mengembalikan kunci yang diduplikatkan. Setelah mendengar kalau mereka juga bersih-bersih, Natsumi mengeceknya dan benar, semuanya sudah bersih sesuai dengan omongan mereka. Tanaka dan Ogawa meminta maaf. Keduanya juga meminta masalah ini diurus dengan damai saja, tidak usah lapor polisi. Tapi karena mereka sudah mengaku bersalah, sudah membersihkan rumahnya dan juga sudah menangkap pencuri, Natsumi pun akhirnya memaafkan mereka dan tidak akan melaporkan ke polisi. Urusan Tanaka dan Ogawa selesai, tinggal mengurus si pencuri mau diapakan.
それはもうただの泥棒なんで通報で大丈夫です 何 Yosuke meminta maaf. Dia mengaku masuk lewat jendela yang tidak terkunci. Yang sebenarnya itu adalah ulah Tanaka sendiri yang lupa menguncinya. Yosuke menceritakan kehidupannya yang menyedihkan dan hutang-hutang sebagai alasan dia ngerampok supaya Natsumi kasihan. で生活費を稼ぐために宅配のそれはただの泥棒のバックボーンでいいんじゃないですかね 勘弁してください Tanaka dan Ogawa mengira itu hanya karangannya saja dan menyarankan untuk dilaporkan ke kantor polisi. Tapi Yosuke juga tidak mau. Yosuke menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Setelah dipikir-pikir, Natsumi pun akhirnya memaafkannya dan tidak akan melapor. じゃあもういいよ。本当ですか Itu karena Natsumi tidak mau jadi repot soal laporan, ditambah besok dia harus pergi liburan. ただの Jadi 泥棒 masalah は sudah dianggap selesai. Saatnya mereka pun pergi. Tapi mereka kepikiran dengan nasib Kanae yang masih di sana. Dicoba ditelepon tapi tidak terhubung. Mereka pun berpikir untuk kembali lagi. Dan Yosuke juga ingin ikut lagi, alasannya pengen ikut ke toilet. 誰が回してて Lalu Kanae yang masih di apartemen mulai keluar dari persembunyiannya dengan ekspresinya yang sangat marah. Sekilas cerita latar belakang Kanae. Jadi Kanae itu sudah bercerai dengan suaminya 5 tahun yang lalu karena dia diselingkuhin. Kanae tidak pernah tahu bagaimana rupa wanita selingkuhan suaminya. Nah, saat Tanaka, Ogawa, dan si pencuri pergi, Kanae masih sembunyi di kolong tempat tidur. Dia tidak sengaja melihat foto Natsumi dengan pacarnya yang ternyata adalah suaminya sendiri. Dari sanalah dia marah dengan Natsumi. こらさかこの女だとは修二の元妻だよ Terjadi percekcokan antara mereka sampai Kanae berniat menewaskannya dengan gunting. Namun beruntung ada penjaga di sana yang menahannya. Jadi nama penjaga ini adalah Mori Takahiro. Dia baru bekerja jadi petugas apartemen 6 bulan yang lalu dan baru tahu kalau wanita idolanya yaitu Natsumi juga tinggal di sana. Lalu muncullah pikiran kotornya. Dia ingin melihat isi apartemen Natsumi dan kehidupan pribadinya. Ketika tahu Natsumi pergi sebentar, di hari yang sama dengan Tanaka, Ogawa, dan Kanae masuk, Mori juga masuk tanpa izin ke apartemennya. Tapi nggak lama dia sadar perbuatannya salah. Namun ketika dia sampai di pintu keluar, di saat itulah Tanaka, Ogawa, dan Kanae masuk. 開けるよ Mau gak mau, Mori pun harus bersembunyi. Singkat cerita, ketika mereka pun pulang, Mori pun juga akan pergi. Namun di saat itulah Yosuke masuk. Mori pun harus kembali bersembunyi lagi di bawah sofa. Mori melihat Yosuke ingin mencuri tapi gagal karena Tanaka dan kawan-kawan keburu masuk kembali. さっきのグループなんだ Mori adalah orang pertama yang masuk apartemen, jadi dia menyaksikan semuanya. まさかこの部屋に5人の人がこれ何やらもう殺されてしまう止めたいけど Nah, ketika Natsumi ada keributan dengan Kanae, saat itulah Mori keluar dan menolong Natsumi. Tanaka, Ogawa, dan Yosuke yang baru saja tiba di depan pintunya pasti mendengar suara keributan mereka dan segera masuk ke dalam. Kanae masih tidak bisa mengendalikan dirinya dan sangat ingin melukai Natsumi karena sudah merebut suaminya. Tapi mengingat dia juga sudah memberitahu kalau ada maling, Tanaka meminta pada Natsumi agar memaafkannya. どうか江藤さんのことも穏便に済ませていただけないの全部ここに入ってきたこととか刃物を向けたこととか Setelah Kanae cukup tenang, Kanae harus berusaha untuk ikhlas. ということなんで社長ございますありがとうございます Sama, あなたは何してんの Mori kemudian menjelaskan dari awal kenapa dia ada di sana pada semuanya.
Sama seperti yang lain, Mori juga tidak mau dilaporkan. Alasannya karena dia sudah menyelamatkan Natsumi. Kalau tidak ada dia, mungkin saja Natsumi sudah tidak selamat. Tapi semuanya bergantung pada Natsumi sendiri. Dan keputusannya Natsumi memaafkan Mori dan tidak akan melapor. いいよ。もういいとは？通報しないよ。ありがとうございます。 Akhirnya semua masalah sekarang sudah beres. Mereka pun pulang. Tapi Yosuke izin numpang ke toilet sebentar. Namun cerita belum selesai di こう sini. して私たち侵入者は社長の温情で一人も通報されることなく Jadi kita kembali ke awal saat Natsumi menemukan pencuri itu di lemari, bertemu dengan Tanaka dan yang lainnya. Sebenarnya dalam hatinya dia sangat ingin melaporkan perbuatan mereka ke polisi. Tapi tentang gosip dia soal penggelapan uang itu adalah benar. Natsumi mengaku sendiri menyimpan uang di rumahnya dan beruntung tidak ketahuan mereka. Dia tidak mau perbuatannya ketahuan orang lain, maka dari itu dia memaafkan mereka semua. Kalau dilaporkan, polisi akan datang dan memeriksa TKP. ギリギリセーフ Tanaka dan kawan-kawan harus berpisah dengan Yosuke dan Mori di tengah jalan. Yosuke dan Mori juga berpamitan untuk pulang. Tapi tak lama Mori, karena merasa agak enak dengan Natsumi, dia merasa perbuatannya tidak bisa dibiarkan. Akhirnya Mori pun rencananya akan menyerahkan diri ke polisi. やっぱり俺自首するよ。 Mori mengatakan tujuannya pada Yosuke. Tentu saja Yosuke terkejut karena kalau Mori menyerahkan diri pasti dia juga akan terbawa. Yosuke berusaha untuk mencegahnya, namun tersengaja Yosuke menjatuhkan boneka babi milik Natsumi yang ia curi. ミスった。 Jadi kenapa Yosuke mencuri boneka babi itu? Alasannya ketika dia tak sengaja menyenggolnya, Yosuke merasa mainan itu sangat berat. Dia tahu kalau maksud Tanaka dan kawannya yaitu mencuri uang penggelapan. Yosuke sadar kalau sebenarnya Natsumi itu tidak menyimpan barang gelap itu dalam bentuk uang, tapi dia menyimpannya dalam bentuk emas. Yosuke mengambilnya saat dia izin ke toilet. Sebenarnya bukan. Diam-diam Yosuke mengambil boneka babi itu. Yosuke pun akhirnya tidak bisa mengelak lagi dan kabur. Namun dia dijegat oleh Tanaka dan kawan-kawan karena mendengar Mori berteriak. Pada akhirnya Tanaka dan yang lainnya harus diwawancarai mengenai laporan penggelapan uang pajak yang dilakukan Natsumi. Beberapa jam kemudian, Natsumi yang masih di apartemennya tiba-tiba kedatangan tamu, yaitu orang-orang dari Badan Pajak Nasional untuk menggeledah rumahnya. Natsumi akhirnya resmi ditahan bersama dengan pacarnya yang juga ikut terlibat dalam penggelapan itu. Perusahaan milik Natsumi berakhir bangkrut dan semua pegawai termasuk Tanaka dan Ogawa dipindahkan ke perusahaan lain. Dan sampai di sini cerita pun berakhir. Baik, mungkin sampai di sini untuk film kali ini. Saya Kang Sugi undur diri, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.